Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Malam hari ini kita ketemu lagi Brojo dan Broci dimanapun kita seluruhnya berada, dan seluruhnya kita dalam keadaan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat sampai pada detik ini. Oke Brojo, di video kali ini, di konten kali ini kami menyajikan hal terbaru. Apa itu hal terbarunya? Saya di sini ingin mengajak atau memberikan challenge kepada dai muda. Ini datuk dai mudanya ini dari Makassar ke Maros. Saya juga bingung. Masalahnya rumahnya di Maros, berkiprah di Makassar. Dan pasti dai muda yang satu ini tidak asing lagi untuk kita seluruhnya. Dia juga YouTuber. YouTuber yang sudah jam terbangin. Kalau saya baru mau beli tiket. Jadi Brojo dan Broci dimanapun kita seluruhnya berada, siapa dia? Kakanda saya, Ustadz Farid Wajedi. Assalamualaikum. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Baik-baik. Sehat-sehat. Social distance. Social Jadi Broci dan Broci dimanapun seluruhnya berada, saya sudah bersama dai muda, dai milenial, Ustadz Farid Wajedi. Pasti kita semua juga dikenal semua di siapa. Agak asin. Agak asin gitu ya. Asin. Ya. Bukan asin. Asin. Agak asin sedikit. Dari planet mana? Oke Brojo, di video kali ini saya ingin mengajak Ustadz Farid Wajedi ini melakukan challenge. Apa challenge-nya? Siap mungkin kan? Siap. Siap mungkin? Siap. Challenge-nya kita kasih tantangan Ustadz Farid Wajedi ini. Apa tantangannya? Kita kasih satu tema dan kita suruh dia ceramah. Ya. Tidak panjang durasinya, 3-5 menit lah. 5 menit ya. 3-5 menit kita ceramah. Temanya dari saya kan Dato. Iya, bisa. Dan kalau bisa kasih ketawa kan? Iya. Kasih ketawa kan? Karena yang heboh ini ceramah ini yang lucu. Ya. Ada menyanyi sekarang juga. kondak lucu gitu. Nggak lucu. Jadi saya challenge ya, kita kasih tantangan Ustadz Farid Wajedi untuk berceramah, dan saya kasih tantangan juga dia bisa kasih ketawa saya. Kondak ketawa gimana? Kalau udah ketawa Itu mengenai saya. TikTok kina? Iya. TikTok dia begini. Allah. Jadi challenge itu tadi saya kasih satu tema kanda, Ya. saya kasih satu judul, kita uraikan judul itu kepada Brojo dan Broci yang ada di rumah, Bisa. sambil kita kasih ketawa saya. Ya. Pokoknya ceramah sampai ku ketawa. Iya. Ceramah sampai ku ketawa. Oke Brojo, temanya adalah sholat. Sholat. Ya, temanya sholat. Karena kan masih di Isra Miraj ini, Iya. Isra Miraj. Jadi siapa tahu ada juga ilmu yang bisa ambil Brojo dan Broci di rumah. Jadi challenge-nya kita mulai dari sekarang. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW diberikan perintah sholat oleh Allah sebagai hadiah dari Allah. Karena pada saat itu Rasulullah merasa sedih atas sepeninggal daripada istri yang tercinta, Khadijatul Kubra. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada masalah tak sembahyang. Sama dengan Rasul ketika sedih, Allah memberikan hadiah yaitu sholat kepada Rasulullah. Jangan mau cerita ke tetangga, karena tetangga udah capilek. Gitu. Lanjut. Lolos Pak lagi. Lanjut. Apapun mau ceritakan sama dia pasti dia cerita. Jangan kau bilang tidak Justas. Pasti tidak nak cerita ke orang lain karena dia sahabatku. Sehidup semati saya makan sepiring, sama-sama makan sepiring. Pasti tidak nak ceritakan bagaimana sahabatnya Nabi Yunus dibuat Nabi Yunus turun ke dalam lautan, merasakan 3 kegelapan.
saudaraku di sitas tidak mungkin cerita. Bagaimana saudaranya Nabi Yusuf? Nah, buang turun Nabi Yusuf ke sumur. Apalagi kau, Ji. Ya, makanya jangan mau kau ceritai. Kalau ceritai ke orang, nah cerita lagi ke orang lain. Contoh, ada rahasia. Janganlah lo kau tanya orang. Kau jangan tahu. Besok nak tanya ke orang lain. Ya, kenapa tidak bisa menyimpan rahasia? Pasti nak tanya, sini kau, ada rahasia. Yang bertanya orang kita jadi 2 tahun, padahal 3 orang ditahu. Kan sama-sama, makanya jangan. Lebih baik kau ceritakan, ambil sejadamu, angkat tanganmu berdoa. Siapa tahu setelah kau angkat tangan, berubah hidupmu. Ya Allah, jadikanlah hidupku ini semakin baik. Ya Allah, jika rezekiku di langit turunkan, jika di bumi munculkan, jika jauh dekatkan, jika di penggadaian lunaskan. Siapa tahu masih ada. Maka sholat. Dan sholat jangan karapa-rapa. Karena biasa ada orang sembahyang karapa-rapa. Dia apa salah rukuk sujud ini. Allahu Akbar. Ada tuh orang sembahyang pacinikan dari televisi. Televisi tidak lihat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya sholat dengan sesuai dengan hati nurani. Ya. Jadi apa lagi challenge ini? Sudah selesai. Selesai ini. Karena saya ceramah. Bro Ci berhasil buat saya ketawa dan memang lucu memang tahu Bro Ci. Jadi tidak rugi memang kalau kita panggil Ustaz Farid ini. Selain ada edukasinya, ada juga humornya di dalam. Ya, Bro Ci dan Bro Ci dimanapun Anda berada, saya tambahkan sedikit bahwa ternyata hikmah dari apa yang disampaikan Ustaz Farid Wajiri tadi adalah jangan ceritakan masalahmu sama manusia, tapi ceritakan masalahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat jalan sholat 5 waktu. Benar sejadah. Ada lagi dia. Kenapa sehingga Nabi Yusuf berada di langit ketiga? Iya, Nabi Yusuf ya. Karena Nabi Adam berada di langit pertama. Ya, ini dijelaskan di dalam Ibnul Jawahir Al-Maulidiyah Al-Azhar. Tahu itu apa? Kitab apa? Kitab Isra Miraj. Ya. Ya. Kan Isra Miraj sih. Iya. Sejafar bin Abdul Karim bin Muhammad bin Ismail sampai kepada bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib bin Fatimah Zahra binti Rasulullah. Ya, dengan kata lain, kitab itu sampai ke Bugis Makassar berubah menjadi Bantanji. Ya, pernah dijelaskan di channel kan? Ya. Jadi ketika dijelaskan bahwa Nabi Yusuf di langit ketiga, karena Nabi Yusuf itu bukan cuma orang yang cepat diterima doanya, tapi orang yang selalu curhat kepada Allah. Setiap malam dia sekedar nonton filmnya toh. Iya. Kalau Ramadan selalu duduk termenung, dia setelah sholat dia duduk termenung, berbicara dirinya sendiri karena dia mencurhatkan isi hatinya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Bukan kepada makhluk. Karena kalau dia curhat kepada Siti Sulaiha tambah curiga orang. Iya. Maka tempat curhatnya adalah Allah. Maka sebaik-baik tempat curhat adalah Allah. Ya, jangan sama Facebook. Jangan sama Instagram. Ya, jangan. Kalau di YouTube, YouTube bisa penting. bisa berhenti. Mau kau curhat masalah apa nuka, masalah pandemi, tidak pernah kau keluar, habis ki penghasilan nu, habis ki gas nu dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Yang penting curhat itu satu kepada Allah. Hanya bertuju hanya kepada Allah. Beberapa menit kemudian, ternyata challenge yang pertama ini, memang berhasil Ustaz Farid. Jadi selain ada edukasinya, ada humornya juga. Dan terbukti belum sampai di 5 menit ya, saya sudah ketawa. Luar biasa memang kandak ini. Ya, jadi sekarang ya, apa balik lagi. Jadi kalau saya tidak ketawa, menyanyi kok. Aisyah. Berarti lolos gak di? Iya, berarti ada TikTok begitu. Ada TikTok. Ya. Jadi bagaimana nih? Saya lagi yang bertanya toh. Saya lagi kasih challenge. Kalau saya bisa ketawa dalam ceramahnya yang saya dengar ini, saya kasih waktu 3 menit saja. 3 menit? Ya. Atau 5 menit dia ya, panjang. 5 jam juga. Judulnya yang biasa. Apa judulnya? Menikah dengan pakai tali. Tidak ada jangkau. Ya. Saya nak nih. Bagaimana? Aku terima nikahnya. Siapa? Sari Banong, Banong, binti Mato.
Iya. Ya, dengan seperangkat matto karena Allah. Ya. Jadi tentang pernikahan ini. Tentang pernikahan. Sekarang yang terjadi ini, kenapa orang menikah tidak begini nih? Tapi pegang pakai tali. Pegang pakai tali nih. Karena masa pandemi. Ya, Oke. Saya terima tantangannya Kandaku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Broco dan broci dimanapun kita seluruhnya berada. Ya seperti yang kita kenal sekarang ini, kita dilanda oleh musibah virus COVID-19 atau Corona. Sampai-sampai efek dari Corona ini kita dilarang bersentuhan, berjabat tangan. Kenapa? Karena virus ini bisa menular lewat kita kontak fisik. Makanya kita dihimbau untuk jaga jarak sekarang. Sampai-sampai brocu di prosesi pernikahan sudah pakai tali nih sekarang. Tidak lagi rapat tangannya seperti ini. Jadi sudah pakai tali tuh. Mulai pakai sanitizer brocu. Jadi sudah pakai tali. Menurut saya ini yang saya harus sampaikan Kanda, bahwa ini adalah proses pemutusan akhlak. Akhirnya menikah pakai tali, tidak bersentuhan tangan antara laki-laki dengan Pak Imam yang menikahkan. Akhirnya nanti juga jabat tangan antara suami istri berubah. Dan sekarang sudah mulai berubah. Ada orang jabat tangan, ada pipinya jadi taruh begini. Tuh, ada pipinya taruh begini. Bagus sih kalau mulus-mulus pipinya. Kalau jarawa batu di sini ada ininya, ada nananya keluar nih. Tak kalau dikasih begini misalnya ini Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa ambil berkah dari suamita. Lewat apa? Lewat mencium tangannya suamita. Jadi di tangan suamita ini ada keberkahan. Kalau perlu mau pergi kerja, suamita antar sampai depan rumah, cium tangannya. Ya, cara mencium tangan antara bibir atas dengan lubang hidung. Jadi cium, kalau perlu dikasih bunyi, dikasih bunyi supaya nak dengar kita tanggata di sebelah. Kalau nak dengar kita tanggata di sebelah, pasti nak panggil ki juga suaminya. Pak, Pak, romantis atau itu di sebelah. Baru tidak nak tahu ki suaminya lagi ganti oli motor. Baru mau ditangan aja dia bilang suaminya, apa cium mi pale, cium mi. Jadi ini yang memutuskan kita dari akhlak kita terhadap suami istri. Makanya disengaja ini pakai tali. Kenapa bisa pakai tali? Karena di sini ada proses pemutusan akhlak. Makanya banyak suami tidak cium, banyak istri tidak cium tangannya, banyak guru tidak cium tangannya. Makanya itu kalau cium tangannya guru ada keberkahan, cium baik-baik. Cium baik-baik, kalau perlu bolak-balik tangannya. Ya, broco dan broci dimanapun ada berada. Karena berhubung Sespari tidak mau ketawa karena dia menghayal. Setelah ketawanya, oleh karena itu saya akhiri ini tantangan yang saya terima. Bagaimana Kanda? Bisa. Kenapa kita menghayal ini? Tidak menghayal. Jadi kali Ustaz cuy. Kali yang punya channel ini kali. Makanya saya mau tantang menyanyi dulu. Aisyah, ya. Pasal tidak apa Kasih buka teksnya, buka teksnya. Kasih dulu teksnya. Aisyah. Challenge lain mo. Sama yung menyanyi. Nah, pada TikTok. Bagaimana? Mendilang. Kayak gitu. Entah. Bisa tunjuk gini. Sambaran tuh gini gitu challenge tadi. Kira memang harus ya gini. Ya, ada lagu teks. Nyanyi betul. Nyanyi. Apa TikTok ki? Iya. Sama-sama kepala nah. Iya. Kira kita bagus Saya suara. di suara duanya. Iya. Saya suara lima. Saya suara ayam. Ya. Dihafal di kita. Enggak, Kita mau buka. pertamanya. Ini. Mana itu? Ya, mula indah ya. Mulia, indah, cantik, berseri. Kulit putih bersih, merahnya pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar. Ya. Konten apa ini? Kenapa namanya ini sekali di konten kayak Suara background, Bang. berhenti lagi. Jadi saya dikalah dalam challenge ini. Challenge Mau tahu tipsnya supaya saya tidak senyum? dia
Gigil dan. Pantasan. Jadi itu lihat tuh dia. Jadi mau berdarah. Dia soalnya saya Mbak. Berarti tidak jadi ya kalau Broco. Ternyata beliau curhat dan beliau curang. Itu jadi rahasianya itu harus digilidan. Sih. Baru selalu cerita dalam hati apa gitu. Begini, mendengar Ki. Tidak tahu. Tidak ada yang lain. Curhat begitu yang dimaksud saya. Oh begitu deh. Begitu. Nah, dengar. Tidak ada dengar gitu. Kayak sinetron itu. Apa tuh? Ya. Coba bagaimana buka tuh? Kau yang bicara. Apa tuh? Tidak ada apa. Mungkin seperti itu. Bisa tuh bikin film nih. Bisa dikata. Nanti kita bikin film kan? Ya, coba piring saya yang bicara di belakang. Iya. Ambil muka ekspresi ya. Apa gitu? Jalan-jalan kote. Jalan kote. Setengah aja. Ini caranya kalau mau bikin supaya orang bagus kita pilihannya ini. Banyak bicara dalam hati. Hemat kita teksnya. Ya, hemat kita. Pokoknya itu kita teksnya dalam. Ya. Apa itu? Hemat kita ambil waktu. Banyak nanti durasi. Sama durasi kita ini. Tahu durasi ini. Oke, Broco. Ini tadi konten yang mungkin kurang berfaedah. Karena tidak ada faedah di sini. Tapi kami berusaha untuk menghibur di tengah-tengah kalian seluruhnya. Stay at home. Tetap di rumah. Tetap di rumah guys. Tetap di rumah. Kalau perlu pesanmu diantarkan. Apa yang kau pesan diantarkan. Kecuali apa yang tidak diantar. Berarti pakai ojol itu kan? Iya, ojek online. Jadi, Makanya diantar. bagaimana kalau kita pesan ke KFC misalnya di Veteran baru diantar ke Maros? Pasti ada ojek datang. Makanya rajin kau download Gojek dengan apa satu lagi? Apa ini? Endorse. Endorse. Berupaya untuk mencari. Mudah-mudahan ada yang Bisa panggil kita aja jadi endorse. Jangan kalau saya. Tidak mau juga download, tidak ada download situ. Ada di HP ku. Mana pin? HP orang ini. Apa yang prosedur tuh ini? Prosedur. Ya. Oke Broco. Saya sampaikan Ki juga, jangan Ki lupa subscribe Ki juga channelnya Ustadz Farid Milenial. Jadi buka Ki YouTube, search di pencarian Farid Milenial atau nanti lihat Ki di bawah sini nah. Nanti ku cantumkan di bawah. Masalahnya, 完全反映繁殖在生理上困难，哪有将你更加人讲话？ Artinya di bawah. Artinya di bawah. Saya tidak tahu kita di itu bahasa. Saya juga piti-piti ya. Ya, jadi Broco, jangan lupa setelah dicari tadi Ustadz Farid Milenial YouTube-nya, cari videoku karena di dalam situ saya bertamu ke markasnya beliau, kita buat podcast, ada pembicaraan seru tentunya di situ. Jadi rugi kalau tidak subscribe channelnya Farid Milenial. Makasih karena waktu kita ini. Makasih waktu kita. Jangan lupa. Ya. Broco dan Broce dimanapun Anda berada, pesan dari kami stay at home, tetap tinggal di rumah. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan video kali ini, dan jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like and share sebanyak-banyaknya. Share kepada datuk, tak, tak, bapak, tak, mama, tak, om, tak, nenek, tak, teman, tak, sepupu, tak, pokoknya semuanya Broco. Ya, pokoknya supaya tambah semangat Kak bikin kontennya lagi. Betul, mantap. Jangan berburu. Oke, Broco. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Satu, jaga kebersihan. Oke, Broco. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan wa billahi taufiq wal islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.